Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pakai maskernya karena kita masih dalam keadaan pembelajaran tetap muka terbatas. Kita memakai masker, tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran, silakan ketua kelas dulu disiapkan. Bapak absen dulu. Rahmat Hidayat, Muhammad Sulfan Aksar. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional. Masih hafal kan Garuda Pancasila? Masih hafal? Hafal ya? Kita nyanyi sama-sama. Masih ada yang ingat pelajaran kemarin? Kemarin subtema 2, tema 3 subtema 2 tentang apa kemarin? Perkiraan bersusun. Itu matematika yang tema. Yang tema kemarin itu ada yang 3 daerah itu apa itu? Dataran rendah, tinggi, apa lagi satu? Pantai, apalagi dataran rendah, yang ketiga dataran tinggi. Nah, hari ini kita akan belajar, kita pindah ke tema 3, subtema 3, temanya yaitu ayo cintai lingkungan. Nah, untuk awal permulaan pembelajaran, Bapak akan perlihatkan beberapa gambar, silakan diamati. Ini gambar apa kira-kira? Jalanan. Gambar apa? Jalanan. Bagaimana situasinya? Bagaimana lingkungannya nih? Bersih. Gambar kedua. Ini gambar apa? Hutan. Karena banyak terdapat pohon. Nah, sekarang gambar ketiga. Ini gambar apa ini? Gambar apa? Sampah yang berserakan di jalanan. Nah, ini gambar apa ini? Pohon yang apa ini? Pohon yang ditebang. Nah, dari ketiga gambar ini semua mempunyai efek. Orang membuat sampah sembarangan itu ada akibatnya, ada efeknya. Orang menggunduli hutan itu ada efeknya. Apa efeknya? Nah, contoh, ini gambar apa? Gambar banjir. Kenapa kira-kira terjadi banjir? Apa yang menyebabkan banjir terjadi? Buang sampah Kenapa? Apa hubungannya buang sampah dengan banjir? Karena itu sampah di mana tersumbat. Got bisa tersumbat, betul. Ini gambar apa? Karena longsor. Kira-kira kenapa bisa terjadi tanah longsor? Hujan, apalagi? Kenapa bisa terjadi tanah longsor? Karena orang menebang hutan sembarangan. Apa hubungannya hutan dengan tanah longsor? Hubungannya hutan dengan tanah longsor, pohon itu berfungsi sebagai fondasi tanah. Karena fungsinya pohon itu adalah menahan tanah.
Jadi akarnya itu yang di bawah tanah, itu yang menahan tanah supaya tidak longsor. Kemudian ini Kebakaran hutan. kebakaran hutan. Ini kebakaran hutan terjadi akibat pembukaan lahan biasanya. Kerusakan lingkungan seperti tanah longsor, banjir disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Contoh tindakan manusia yang merusak alam, yang pertama membuang sampah di sungai. Nah, ini tadi membuang sampah di sungai itu bisa mengakibatkan banjir. Penebangan hutan secara liar, apa bisa menyebabkan apa ini? Tanah longsor, penggundulan hutan dan lain-lainnya. Jika kerusakan lingkungan itu terjadi, maka kita akan mengalami banyak kerugian. Seperti timbulnya penyakit, hilangnya harta benda, bahkan nyawa. Nah, oleh sebab itu, makanya untuk menghindari hal seperti itu, makanya kita sebagai masyarakat atau kalian sebagai anak-anak semua sebagai pelajar itu mempunyai kewajiban. Jadi kita semua ini mempunyai kewajiban, mau anak-anak, mau orang anak muda, mau orang besar, orang tua, nenek-nenek, siswa, guru, polisi, tentara, semuanya itu memiliki kewajiban. Apa kewajibannya? Menjaga lingkungan. Karena kalau kita tidak menjaga lingkungan, semua dampaknya akan kembali ke kita. Semua masyarakat atau warga Indonesia itu mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat ini semuanya, mau anak sekolah, mau guru, mau polisi, mau tentara, tukang bentor, tukang ojek, penjual-penjual di pasar, itu semuanya tanpa terkecuali. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Semua masyarakat mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan. Mungkin hari ini kalian buang sampah sembarang belum banjir. Tapi mungkin bulan depan ketika semua sampah itu sudah bertumpuk di got atau di sungai, datang hujan deras, meluaplah semua air. Jadi efeknya itu tidak langsung dirasa. Jadi untuk menghindari itu, mulai sekarang setelah ini kita harus tanamkan kepada diri kita bahwa kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Kewajiban membuang sampah pada tempatnya. Karena menjaga lingkungan adalah kewajiban. Menjaga lingkungan adalah kewajiban. Jadi paham sampai di sini? Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Dari apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau harus dilakukan sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Nah, jadi untuk menghindari banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan itu gampang. Jangan membuang sampah sembarang atau menjaga lingkungan. Makanya kita harus berkewajiban menjaga lingkungan. Nah, oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah paham? Oke. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Kita akan outing kelas. Tahu outing kelas itu apa? Outing kelas itu kita akan belajar di luar kelas. Jadi sesuai dengan petunjuk. Oh ya, Bapak lupa. Kelompok 1 yang disinta seperti biasa, kelompok 2 dan kelompok 3. Sebentar tiap kelompok mendapatkan 1 lembar LKPD. Di LKPD ini
sudah ada petunjuknya apa yang harus dikerjakan. Contoh, misalnya di sini ada 1, 2, dan 3. Jadi 3 ini yang akan kita amati. Yang pertama yang diamati itu adalah kebersihan di dalam kelas. Kalau kelas kalian kotor, berarti kalian belum memahami kewajiban menjaga lingkungan. Yang kedua, kebersihan di lingkungan sekolah. Jadi kita akan mengamati koridor depan sekolah, mengamati lapangan sekolah, mengamati saluran pembuangan atau got yang di depan sekolah. Kemudian kebersihan di lingkungan sekitar sekolah. Ini di depan sekolah sebentar kita amati. Silakan ditulis hasil pengamatannya di dalam LKPD. Silakan diamati dalam kelas dulu. Sebelum kita keluar, silakan diamati dalam kelas apakah kelas kita sudah bersih atau kurang bersih atau kotor. Silakan diperhatikan dulu. Kemudian dituliskan di LKPD-nya. Silakan dulu kembali ke tempat duduknya. Kelompok 1 sudah siap, sudah selesai di dalam kelas. Kelompok 2 sudah siap, sudah selesai dalam kelas. Nah, silakan dikerja. Setelah itu siap-siap kelompok 1 kita turun. Yang diamati adalah depan kelas atau koridor bawah dulu. Ya, silakan diamati koridor depan sekolah apakah bersih tidak. Catat. Silakan diamati lapangan sekolah apakah kotor atau tidak. Hasil pengamatan di lingkungan sekitar sekolah. Nah, itu. Ya, silakan kelompok 2 dengan kelompok 3 keluar. Teratur. Nah, oke. Sekarang kelompok 1 silakan naik ke depan kelas membacakan hasil pengamatannya. Besar suaranya supaya teman-temannya yang lain bisa keluar, bisa dengar. Hal yang diamati apa? Kebersihan di dalam kelas. Silakan apa hasil pengamatannya? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 naik ke depan kelas membacakan hasil pengamatannya. Itu dari kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Berarti kalau terdapat sedikit sampah, berarti sudah mulai menyadari kewajiban menjaga lingkungan. Kalau banyak sampah itu berarti tidak memahami kewajiban menjaga lingkungan. Sekarang kelompok 3, siapa kelompok 3 naik? Jalanan bersih sementara gotnya kotor. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, oke. Sekarang yang kita pelajari hari ini adalah kewajiban menjaga lingkungan. Jadi semua masyarakat Indonesia itu berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Karena kalau kotor itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Orang buang sampah sembarang, hasilnya akan banjir. Orang meneban hutan dengan sembarang, apa yang akan ditimbulkan? Tanah longsor.
Oke, tepuk tangan untuk hari ini, teman. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita ketemu minggu depan lagi. Silakan kota kelas kasih siapkan untuk bersiap pulang. Ah.